Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Rawdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa semoga taklim kita subuh hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita pahami, ilmu yang dapat kita amalkan, dan ilmu yang dapat kita dakwahkan serta sampaikan kepada keluarga yang paling terdekat dengan kita. Alhamdulillah, saya mohon izin, walaupun kita jauh, tapi Alhamdulillah kita masih bisa melakukan taklim kita. Dan insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya, siapakah ahli waris kita. Jadi ini satu amalan yang dilakukan setelah kita wafat. Ya, kalau yang lain kan ibadah kita lakukan ketika kita masih hidup. Nah, ini salah satu ibadah yang Allah wajibkan setelah kita meninggal dunia dan dilakukan oleh para ahli waris kita. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, siapakah ahli waris kita? Karena nanti ahli waris inilah yang akan menjalankan atau tidaknya ibadah dari ilmu faraid atau ilmu waris yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan warisan sebelum dan sesudah Islam. Ya. Apa dan bagaimana warisan sebelum dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setelahnya. Nah, kalau kita lihat warisan itu sudah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu, oleh bangsa-bangsa terdahulu. Ya. Islam melanjutkan dan juga menyempurnakan serta memberikan keadilan kepada umatnya. Karena praktek waris di zaman-zaman terdahulu tidak merepresentatifkan nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena di masa Yunani dan Romawi, wa kana yu'ta liman yuslihu li ri'ayatil usra walil hurum. Ya. Di zaman Yunani dan Romawi, yang namanya warisan itu sudah ada. Tapi kepada siapa diberikan? Liman yuslihu li ri'ayatil usra. Jadi warisan itu dapat dilakukan, diberikan kepada mereka yang layak untuk mengurus keluarga. Jadi sebelum warisan diberikan ada yang namanya testamen, ya. Testamen itu semacam surat wasiat. Nah, ini keluarga yang akan diberikan, ini siapa orang yang akan diberikan. Jadi warisan itu bisa diberikan kepada keluarga maupun non keluarga. Ya. Kemudian walil hurub, ya, diberikan kepada mereka yang siap untuk berperang. Karena memang pada masa Yunani dan Romawi itu kondisinya adalah selalu diwarnai dengan kondisi peperangan. Ya. Wa kana lil muwaris an yahtaru qabla mautihi dan yaqumu maqamahu fi hadhil muhimmah. Ya. Dan ahli waris itu, ya, harus memilih sebelum kematiannya. Jadi orang yang akan meninggal itu menentukan terlebih dahulu siapa-siapa saja akan diberikan dan tertulis dalam testamen. Nah, mungkin Bapak Ibu hafal dengan siapa salah satu tokoh orientalis yang namanya Sunukhanya zaman Belanda dulu. Ya. Sunukhanya itu pernah menikah dengan salah satu wanita Sunda. Kemudian punya anak 4. Ya. Nah, ketika Sunukhanya akan meninggal, ini seorang tokoh Belanda yang
tapi mempelajari Islam luar biasa ya, sampai kemudian pura-pura masuk Islam, pergi haji dengan nama Abdul Ghafur. Dengan kamuflase inilah dia hampir-hampir bisa masuk ke Aceh untuk menundukkan menjajah Aceh pada saat itu. Nah, oleh karena itu, apa kemudian yang dilakukan oleh Snufranya ketika di akhir hayatnya? Karena Snufranya ini termasuk yang paling susah sakaratul mautnya, Bapak Ibu. Kurang lebih 4 bulan dia sakaratul maut, nggak bangun dari tidurnya ya. Semua aktivitas dilakukan dari tempat tidurnya, buang air, makan, ya, baik buang air kecil, buang air besar, semua di situ aktivitasnya, sampai badannya habis. Tapi Allah belum mencabut nyawanya, sampai kemudian nyawanya memanggil notarisnya dan dia bilang mana itu testamen. Ya, testamen ini adalah surat wasiat. Dia minta dibacakan, kemudian mengatakan, Anda dibunyikan. tolong dicatat, katanya saya punya keluarga di Bogor, punya keluarga anak 4 di Bogor, masukkan dalam ahli waris yang akan menerima warisan dari dia. Ya. Nah, kemudian baru dituliskan nama 4 anaknya dari hasil pernikahannya dengan wanita di Bogor itu. Baru kemudian setelah itu Snufron yang meninggal. Nah, jadi itu kondisi pembagian waris pada masa itu ya, yang mengacu pada zaman masa Romawi dan Yunani. Ya, wa qubel zuhuril Islam asyraful maq'ama arrajul ala tasawi fil miras. Bahkan apa namanya, kedudukan perempuan itu disamakan dengan laki-laki dalam hal warisan di masa Yunani dan Romawi. Tapi bisa juga nanti dari pihak keluarga malah tidak mendapatkan warisan, bisa memungkinkan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah, ya, yang lebih dahsyat lagi ketika di masa jahiliyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, gitu. Ya kan al-arab fil jahiliyah qabla Islam yurisuna rijal duna nisa. Di zaman jahiliyah, kondisi masyarakat pada itu justru mereka tidak memberikan sepeser pun warisan kepada kaum wanita wal kibar, ya, duna sigar. Orang tua yang sudah sepuh juga tidak diberikan warisan. Wa kana hunaka tawarus bil half. Bahkan ada apa namanya, pewarisan itu dilakukan dengan jalan perjanjian. Dan lebih dahsyatnya lagi, orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu justru menjadikan perempuan sebagai objek waris. Jadi kalau ada seseorang yang meninggalkan istri, ya, maka istri itu dapat diwariskan kepada anak lelaki. Jadi si ibu itu menjadi benda ataupun objek waris. Nah, ini yang oleh Islam ingin ingin diluruskan, ya, sehingga wanita itu memiliki kedudukan yang terhormat ketika Islam datang. Karena di zaman jahiliyah ketika Rasulullah diutus, justru perempuan itu menjadi objek waris. Dia dapat diwariskan sama seperti harta benda yang lainnya. Ya. Nah, kemudian di masyarakat timur, mungkin di masyarakat Minang beda lagi ya. Masyarakat Minang kan lebih mendahulukan wanita ketimbang laki-laki. Tapi itulah kondisi masyarakat dunia dalam hal mengenai pembagian harta yang mereka miliki ketika si pemilik sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu Islam mendudukan nih Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, lirajali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Bagi laki-laki itu ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Jadi laki-laki punya hak dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua maupun oleh kerabat dekat. Dan demikian juga walin nisa'in nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagi kaum perempuan juga memiliki hak yang sama ketika orang tuanya meninggal atau kerabatnya meninggal. Mimma qalla minhu aw kasab. Ya.
baik sedikit ataupun banyak. Nasibam mafruḍah, ya, menurut bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi ini Al-Quran memberikan gambaran secara global, secara general, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu nanti akan mendapatkan waris, ya, ketika orang tuanya meninggal atau kerabat, saudara, sanak famili yang paling terdekat meninggal. Jumlahnya kata Allah mimma qalla minhu aw kasr. Sedikit ataupun banyak, dia pasti punya bagian di situ. Karena Allah yang menentukan terkait dengan masalah jumlah dari warisan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tapi sungguh sangat disayangkan nih, ya. Ternyata ilmu faraid yang Allah telah wajibkan kepada kita banyak dilupakan. Bahkan orang tidak tahu apa itu ilmu faraid. Ya, padahal ini ilmu yang sangat penting, tapi juga ilmu yang paling awal, ilmu yang duluan akan dilupakan oleh orang banyak. Nah, apa ilmu faraid itu atau ilmu waris itu? Ya, kalau dalam bentuk jamaknya disebut dengan faraid, ya. Atau dalam bentuk bentuk sedikitnya, bentuk mufradnya itu disebut dengan faridah. Kenapa disebut dengan faridah atau faraid? Karena memang di situ ada bagian yang ditentukan secara syariat untuk dibagikan kepada mereka yang berhak, kepada mustahiknya. Ya, kalau zakat kan sudah kita lihat mustahiknya siapa saja nih dalam zakat. Oh, ternyata ada 8 golongan yang akan menerima zakat. Kalau dalam zakat ya ada 8 golongan. Nah, begitu juga dalam hal terkait dengan faraid. Ada bagian yang ditentukan oleh syariat, oleh Islam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa itu, ketentuan masing-masing kepada yang berhak. Nanti akan kita lihat siapa saja yang akan masuk sebagai ahli waris kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketentuan syariat kepada kita, ada dalil dan landasannya. Ada landasan hukum yang harus kita pegang, ya, apa perintahnya. Nah, di sini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada salah satu sahabat yang bernama Abu Hurairah, beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuhu. Wahai Abu Hurairah, kamu pelajari yang namanya faraid itu, hitung-hitungan pembagian itu. Wa'allimuha, kemudian ajarkanlah ilmu faraid itu. Kenapa? Nah, di sini keutamanya fa innahu nisful ilmi, kata baginda Nabi. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah dari keilmuan. Wa huwa yunsa. Karena saking pentingnya, baginda Nabi mengatakan nisful ilmi. Ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu yang Allah berikan. Tapi ingat, ya, karena saking pentingnya, wa huwa yunsa. Ini perintah Nabi kepada Abu Hurairah langsung belajar tentang ilmu faraid, karena ilmu faraid adalah setengah dari keilmuan yang ada. Tapi ilmu ini yunsa, ilmu yang dilupakan. Ya. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama yang akan diangkat, dicabut dari umatku. Subhanallah. Rasulullah sudah mengingatkan. Dan saat ini realitasnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat di tengah masyarakat, bahkan di keluarga kita sendiri saja nih. Mungkin Pak Awaludin, Pak Dali, Pak Sujangi bisa melihat ilmu faraid, pembagian waris kita itu mengacu kepada Nabi enggak. Kemudian berapa banyak orang yang punya ekspertis di dalam ilmu waris? Enggak banyak. Bahkan di antara para asatid yang ngajar di pondok-pondok pesantren, ya, para santri itu pun tidak banyak yang menguasai tentang ilmu faraid, ya. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman kita yang memiliki kepandaian, memiliki keahlian di IT itu sudah memindahkan ilmu waris ini ke dalam aplikasi, ya. Jadi lebih mudah sebetulnya.
Nah, cuman ketika sudah dibuat aplikasi nggak ada yang mau pakai juga nih pembagian waris berdasarkan yang Allah tentukan gitu ya. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian, apa namanya, eh, hadis yang lain ya disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia katakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping kepada Abu Hurairah, baginda Nabi juga mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud ya, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Kemudian secara spesifik Rasul mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, ya, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Wa 'allimul ta'allamul qur'ana wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu Al-Qur'an ya dan ajarkanlah kepada orang banyak. Fa inni imru'un maqbudun, kata baginda Nabi. Karena sungguhnya aku adalah orang yang akan meninggal. Ya, Rasulullah secara khusus mengatakan pelajari ilmu secara umum. Kemudian pelajari tentang ilmu faraid dan pelajari tentang Al-Quran. Kata Nabi, karena suatu saat Allah akan memanggil saya. Suatu saat aku akan wafat, kata baginda Nabi. Maka pelajarilah ketiga ilmu itu. Wal ilmu sayuqbadu wa tadharul fitanu hatta yaktalifatnani fi faridatin. Nah, ini yang lebih spesifik lagi, Nabi mengatakan, ya, demikian juga ilmu itu akan tercabut sekaligus bentuk fitnah akan tampak, ya, hatta yakhtalifatnani fi faridah. Bahkan orang akan berselisih, ada dua orang yang akan berselisih fi faridah terkait dengan pembagian warisan ini, la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Ya. Ini sudah diprediksi oleh Nabi nih, Bapak Ibu sekalian, terkait orang yang akan berselisih, berantem karena disebabkan pembagian harta kekayaan, ya. Dan tidak akan menemukan seorang yang dapat memutuskan perkara di antara mereka, ya. Karena banyak yang tidak memahami tentang ilmu faraid ini, akhirnya terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, ya, adik sama kakak, ya, dengan paman, dengan siapapun, ya, yang mengaku semua sebagai ahli waris, itu akan terjadi perselisihan dan pertengkaran, kata Nabi. Dan tidak ada orang yang bisa memutuskan itu, karena memang sudah langka, ya, sudah langka ahli dan pakarnya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi dalil, menjadi landasan buat kita semua, bahwasanya ilmu faraid itu adalah sesuatu ilmu yang sangat langka, ilmu yang kedudukannya setengah dari keilmuan, dia juga ilmu yang dilupakan, serta ilmu yang akan dicabut pertama kali dari muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beberapa dalil, ya. Kemudian wal ilmu marfu'un wa yushaku an yakhtalifa. Ini sebagai penguat saja, sama seperti hadis yang pertama. Ya, wal ilmu marfu'un. Ilmu faraid itu nanti akan diangkat, akan dicabut oleh Allah. Sehingga nggak ada lagi orang yang expert, nggak ada lagi orang yang mengetahui tentang ilmu ini. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, al ilmu salasatun wa masiwa, ya, fi fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun qa'imatun au faridatun adilah. Salah satu ilmu yang disebutkan oleh baginda Nabi itu adalah faridatun adilah, pembagian harta warisan secara adil. Nah, kemudian menjadi pertanyaan jemaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, apa sih tujuan kita, hadaf dari mempelajari ilmu faraid ini, ya. Yang pertama tentunya melaksanakan kewajiban mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Tadi kita melihat hadis bagaimana Rasulullah SAW secara direct, secara langsung itu memberikan arahan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ya,
untuk mempelajari ilmu faraid. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan langsung kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk mempelajari 3 ilmu yang basicnya, ilmu secara keumuman, ilmu faraid dan ilmu Al-Quran. Ya, maka kalau kita bisa hari ini mempelajari ilmu faraid, paling tidak kita tahu, kita masuk dalam orang yang disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis tersebut untuk mempelajari ilmu. Walaupun yang mungkin hanya kulitnya pada kesempatan kali ini. Nah, yang kedua, melakukan pembagian harta waris kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini yang paling berat juga nih Bapak Ibu nih ya. Melakukan pembagian harta waris kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau di Sumatera Barat kan ada ketentuan sendiri, tuh wanita lebih didahulukan ketimbang laki-laki dalam pembagian waris. Ini juga ada ada pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam. Itu. Nah, di masyarakat biasa juga kemudian terjadi pertentangan juga. Udahlah, nggak usah pakai ilmu waris, bagi rata aja, sama-sama aja gitu. Nah ini, padahal dalam Islam ada ketentuannya, pembagian waris itu siapa dan berapa yang diberikan. Nah, kemudian ilmu waris ini juga memberikan solusi kepada kita sebagai kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembagian harta waris. Bahkan bukan hanya itu, pembagian terkait dengan kewajiban yang mesti dilakukan oleh si mayit. Karena bisa jadi ketika mayit meninggal, itu juga menyisakan hutang piutang. Itu juga menjadi warisan kepada ahli warisnya. Jadi kalau kita berbicara waris, jangan cuman mengharapkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit, tapi juga kewajiban kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah melestarikan ajaran agama Islam. Nah, ini ketika kita belajar pagi hari ini terkait dengan mukadimah ataupun pendahuluan ya terkait dengan waris, maka kita sudah melestarikan, sudah memenuhi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melestarikan dan mensyiarkan ajaran Islam yang terkait dengan ilmu faraid. Ya, sehingga dia tidak cepat punah. Dengan banyaknya kita mempelajari kemudian memahami, maka ilmu ini akan tetap langgeng, walaupun baginda Nabi sudah menyatakan nanti di akhir zaman ilmu ini yang paling duluan dicabut, karena orang yang ahli, yang expert di bidang ini sudah langka, bahkan sudah habis gitu. Nah, ini nama-nama lain ya Bapak Ibu sekalian, selain ilmu faraid itu juga disebut dengan secara bahasa ada ilmu waris ya, ada ilmu waris, ada ilmu faraid ya. Karena memang bagian itu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, objek nanti akan kita pelajari adalah terkait dengan harta peninggalan dan tata cara penghitungan. Ya. Jadi objek yang akan ada di dalam ilmu waris itu terkait dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit dan juga hitung-hitungannya. Serta bagaimana cara membagikan harta peninggalan itu kepada mereka yang berhak. Ya. Nah, kenapa ilmu ini menjadi sangat unik dan juga punya keunggulan, karena yang menjelaskan pembagian waris itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya ilmu faraid. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan yang mengajarkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tata cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana pelaksanaan manasik ibadah haji. Itu Nabi yang menjelaskan dan mengajarkan prakteknya. Tapi beda dengan ilmu waris Bapak Ibu sekalian, yang mengajarkan ini langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung memberikan berapa haknya ibu, berapa haknya ayah, berapa haknya istri ketika suaminya wafat, ya. Berapa haknya istri ketika dia punya anak dan dia tidak punya anak. Itu.
berapa haknya suami ketika istrinya meninggal. Kalau dalam dalam kehidupan kita dikenal dengan harta gonogini kan, tapi dalam Islam tidak mengenal adanya harta gonogini. Nah, kemudian juga apakah kemudian cucu itu dapat atau tidak gitu. Ya, apakah cucu itu ahli waris dan mendapatkan warisan atau tidak. Nah, ini semua Allah yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an secara rinci terkait dengan seperberapanya dan siapa ahli waris yang akan mendapatkan itu. Nah, dalam surat An-Nisa ya, ayat ke-7, An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 12 ya, tentang cara pembagian waris. Kemudian ada di An-Nisa 13-14 tentang jaminan dan ancaman Allah bagi yang tidak melakukan pembagian waris. Kemudian ada surat An-Nisa 176 tentang pembagian waris kalalah, nanti kita akan pelajari ini. Kemudian di surat yang terpisah di surat Al-Anfal 75 ya, terkait dengan ahli waris yang masuk dalam ulul arham. Ini subhanallah, Allah langsung menjelaskan itu kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian menjadi pertanyaan, waris itu hukumnya wajib ain atau wajib kifayah, fardu ain atau fardu kifayah ya. Maka kita akan menemukan dua hukum yang berbeda. Dia menjadi fardu ain, wajib bagi personal itu bagi orang yang sedang dihadapi dengan permasalahan waris. Kalau orang tua kita meninggal, kalau suami kita meninggal, istri kita meninggal, maka kita yang masih hidup itu hukumnya adalah fardu ain ya, karena kita yang sedang menjadi pelaku dari penerapan ilmu waris ini. Kemudian hukum yang lainnya fardu kifayah bagi masyarakat secara umum. Ya, kalau mereka yang tidak tidak menghadapi permasalahan waris, nggak ada yang meninggal dan tidak ada yang perlu dibagikan, maka hukumnya fardu kifayah untuk mempelajari ini semua. Ya, tadi kita sudah sebutkan hadis Sayyidina Abu Hurairah ya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan wajib secara personal bagi yang sedang menghadapi pembagian permasalahan waris dan fardu kifayah bagi masyarakat umum yang tidak mempelajari hal tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhah, warisan itu akan terjadi. Ya, ahli waris itu akan muncul. Karena sebab apa? Ya, para ulama menyimpulkan asbabul irsi, sebab-sebab pewarisan itu karena disebabkan oleh 3 hal. Ya. Apa saja? Nikahun. Orang yang tadinya tidak mengenal, orang yang tadinya tidak mempunyai hubungan sama sekali, kemudian Allah ikat dengan tali pernikahan. Nikahun. Ya. Seorang akan memiliki sebab-sebab untuk saling mewarisi karena ada ikat. Walaupun sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa, tapi karena dia mengikatkan diri dalam hubungan pernikahan, maka keduanya sudah bisa saling mewariskan ketika ada yang meninggal. Ya, kita menikahi istri kita, maka dengan pernikahan itu istri kita akan mendapatkan warisan ketika kita wafat. Demikian juga kita, ya, ketika pasangan kita, istri kita meninggal atau suami kita meninggal, maka ketika itulah kita menjadi ahli warisnya. Itu yang pertama, karena disebabkan oleh ikatan pernikahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena disebabkan oleh nasab atau kekerabatan. Ya, nasab. Karena ada hubungan pernikahan, ya, otomatis ke atas itu akan ada orang tua, ya, bagi si mayit. Kemudian nasab ke bawah itu akan ada anak, ada cucu, gitu ya. Kemudian ada cicit dan seterusnya ke bawah itu. Ya. Ada hubungan nasab. Ya, nasab ini karena disebabkan
pernah satu rahim, ya, pernah satu rahim atau orang yang punya hubungan darah yang paling terdekat dengan kita. Tuh, ya. Ya, jadi ke bawah itu nasab ada anak, ada cucu gitu ya. Kemudian ada cicit kalau misalnya memang kesampaian usianya. Ke samping itu akan ada kakak, adik ya, yang seayah, yang seibu, yang sekandung ya. Itu hubungan ke samping ya, hubungan ke samping. Ke atas nanti ada uwa, ada paman, ada bibi, ada ayah, ada ibu ya. Itu hubungan nasab ke atas. Ini penting penggambarannya, nanti kita akan lihat bagiannya ya Bapak Ibu ya, terkait dengan nasab dan kekerabatan ini. Kemudian yang terakhir al-walaun. Ada karena disebabkan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum. Ya, walaun ini juga terkait dengan masalah hamba sahaya. Ya. Kata Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, hadisun Aisyah fil miras bil wala al-wala liman i'taqa. Ya. Pewarisan itu bisa terjadi karena disebabkan pembebasan hamba sahaya. Walaupun saat ini nomor 2 ini sudah nggak ada ya Bapak Ibu ya, tapi bisa jadi nanti di kemudian hari juga akan muncul lagi, karena memang perbudakan ini muncul karena ada peperangan, ada tawanan perang, itulah muncul yang namanya perbudakan. Nah ini lebih detailnya, waris karena ada 3, ada pernikahan, ya, ada nasab. Ya. Nah tentunya juga hubungan pernikahannya yang benar ya Bapak Ibu, karena ada kalangan Syiah itu yang disebut dengan nikah mut'ah. Dalam kitab pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu tidak sah, ya, tidak dibenarkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena kalau nikah mut'ah itu dibatasi dengan nikah kontrak. Ya, Bapak Ibu tentu tahu yang namanya nikah kontrak. Dibatasi dengan waktu. Baik, selanjutnya waris mewarisi itu bisa jadi muncul karena disebabkan adanya 3 hal. Ya. Warisan itu bisa ada karena mauris. Wafatnya orang yang akan memberikan warisan. Jadi kalau orangnya masih hidup, dia punya harta yang banyak, itu tidak akan terjadi yang namanya ilmu waris. Tidak akan terjadi yang namanya pembagian waris kalau orang yang punya hartanya masih hidup. Mautul muwaris, ya. Wafatnya orang yang akan mewariskan. Saya meninggal, saya punya harta, ya, maka pada saat saya meninggal muncullah hidupnya hukum waris itu. Jadi selama saya masih hidup, itu nggak ada yang namanya hukum waris. Jadi kalau dibilang udah bagiin aja warisan ketika bapak masih hidup gitu, atau ibu masih hidup, nggak bisa. Ketika orang itu masih hidup, pembagian itu bukan disebut dengan warisan, tapi bisa disebut dengan hadiah, bisa disebut dengan hibah, ya. Atau pembagiannya ketika orang itu masih hidup, tapi pembagian nanti setelah mati itu disebut dengan wasiat. Ya. Pembagiannya sekarang nih gitu. Oh, buat si A nanti dikasih 25 juta, buat si C nanti dibagi 100 juta gitu. Nanti pembagiannya setelah yang punya harta itu meninggal, itu namanya wasiat. Nah, atau dibagikan ketika pemilik hartanya masih hidup. Oh, bapak punya rumah nih yang di di Jalan Paus misalnya, itu buat si A, ya. Yang di jalan di Jalan Patin misalnya, itu buat si B, ya. Itu namanya hibah ketika harta si pemilik dibagikan ketika pemiliknya masih hidup, ya. Bisa hibah, bisa hadiah.
Kemudian syarat yang kedua hayatul waris. Ya, waris itu bisa terjadi ketika ahli warisnya masih hidup gitu. Ya, ketika ahli warisnya masih hidup. Jadi kalau misalnya saya punya anak atau Pak Julius punya anak nih. Oh ternyata anak saya meninggal duluan, ya, meninggal duluan. Kemudian anak saya sudah punya anak lagi, berarti saya sudah punya cucu gitu ya, sudah punya cucu. Nah, ketika misalnya anak saya meninggal, nah, kemudian ada cucu, beberapa tahun kemudian saya meninggal, gitu. Maka anak saya yang sudah meninggal duluan itu tidak bisa menjadi ahli waris. Nah, kebanyakan di masyarakat kita, ya, ketika misalnya saya punya anak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ternyata yang dua ini nomor dua meninggal duluan. Nah, kebanyakan dari kita kemudian, oh anaknya si nomor dua tuh harus dikasih karena bapaknya ahli waris. Nah, nggak bisa seperti itu karena apa? Bapaknya yang nomor dua itu sudah meninggal dulu, dunia duluan. Ya. Makanya ahli waris itu posisinya harus masih hidup pada saat orang yang memiliki harta waris meninggal. Ya. Nah, itu paling tidak dua itu. Al ilmu bijihatil miras. Nah, kemudian juga apa namanya tahu terhadap arah pewarisan ini. Ya. Itu syarat tentang pewarisan Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini lebih lengkap kita lihat ya. Ada ahli waris, ada pemilik harta warisan ya, al waris, kemudian al mauris dan al maurus. Harta yang diwariskan, pemilik warisan dan ahli waris itu tiga hal ya. Tiga hal yang tidak boleh dilupakan. Yang harus ada dalam kaitan dengan pewarisan ini. Nah, ini kita akan lihat di sini Bapak Ibu, ya. Siapakah ahli waris kita? Ini semua adalah ahli waris kita tapi belum tentu mendapatkan warisan. Ya. Yang pertama, ini mayit, ya. Mayit ini bisa kita, bisa istri kita. Tuh. Ya, anggap kita bayangkan ini kita atau istri kita. Anggap ini kita lah. Bagi yang ibu-ibu berarti mayitnya kita, ahli warisnya nanti ada suami ya. Kalau yang bagi yang laki-laki, ini mayitnya kita, yang menjadi ahli waris adalah istri kita. Ini mayit ya. Kemudian ada pasangan. Nah, pasangan ini suami atau istri. Keduanya kemudian diikat dengan hubungan pernikahan. Ya. Laki-laki dan perempuan, kalau sudah diikat dengan ikatan pernikahan, maka dia menjadi apa namanya, menjadi ahli waris salah satunya nanti ketika ada yang meninggal. Ya. Nah ini karena diikat dengan pernikahan. Nah kemudian Bapak Ibu, ketika mayit ini meninggal, ya si mayit maka dia bisa jadi meninggalkan ibu, ya ibunya masih hidup gitu ya, punya ibu apa enggak gitu. Nah bisa jadi ibu ini sudah meninggal duluan atau masih hidup. Maka ketika dia masih hidup maka ibunya menjadi ahli waris. Gitu. Kemudian bapak, nah, ketika si mayit meninggal, ya bisa jadi bapaknya masih hidup. Kalau bapaknya masih hidup, maka si bapak ini menjadi ahli waris dari si mayit. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya, neneknya mayit dari bapak nih. Neneknya si mayit dari bapak. Ini kita lihat di bagannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian siapa? Kakeknya si mayit dari bapak. Kalau memang masih hidup, maka kakeknya si mayit dari bapak termasuk ahli waris. Ini akan kita lihat siapa yang menjadi ahli waris kita. Ya, walaupun belum tentu si kakek dari bapak, kakeknya si mayit dari bapak ini mendapatkan warisan. Dia termasuk ahli waris tapi belum tentu mendapatkan warisan. Kemudian siapa lagi? Ya, neneknya si mayit dari ibu. Ya, ini yang sebelah kiri atas yang hijau ya Bapak Ibu itu. Ya. Ya, jadi ada neneknya si mayit dari ibu. Tuh. Di sini hanya disebutkan nenek dari mayit ya, tidak ada kakek dari ibu ya, kakek mayit
kakek dari si mayit, ya, dari ibu, dari pihak ibu nggak ada. Kemudian kita bisa melihat yang ada di samping bapak, ya, di samping bapaknya si mayit ini ada siapa? Ada paman sekandung. Jadi kalau dia punya Pak D, punya Pak Le, yang adik bapaknya, ya, adik bapaknya si mayit atau kakak bapak si mayit nih, yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya, paman sekandung. Kemudian siapa lagi? Paman sebapak. Ya, kalau nanti misalnya apa namanya kakek dari bapak itu menikah lagi, itu ada yang namanya paman sebapak. Itu termasuk ahli waris, ya. Jadi kakak atau adiknya bapak itu yang sebapak, ya, itu masuk ahli waris. Adik atau kakaknya bapak yang sekandung itu masuk ahli waris. Termasuk nanti apa namanya sepupu kita. Sepupu kita pun masuk sebagai ahli waris. Anak laki-laki dari paman sekandung. Ya. Jadi bapak itu punya paman, punya adik, punya kakak, kemudian punya anak laki-laki. Ya. Maka anak laki-laki itu termasuk ahli waris. Anak laki-laki dari paman itu termasuk ahli waris. Berarti sepupunya si mayit nih Bapak Ibu ya. Sepupunya mayit. Kemudian yang selanjutnya adalah anak laki dari paman sebapak. Ya. Ini sepupuan tapi saudara sebapak. Ya. Jadi paman kita yang satu kakek gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah ada saudaranya ibu ya. Jadi kalau si mayit punya ibu, ibu punya saudara, nah maka itu eh, masuk dalam ahli waris. Nah kemudian siapa lagi? Ya, tentunya si mayit kan punya, kalau dia punya kakak atau punya adik, ya, maka saudara perempuan saya meninggal, saya punya kakak, saya punya adik. Nah, kalau kakak atau adik saya itu perempuan, maka adik kakak perempuan saya masuk sebagai ahli waris. Kalau saya punya kakak, punya abang atau punya adik laki-laki, maka abang atau adik laki-laki saya itu masuk sebagai ahli waris. Nah, ketika saya punya uh, saudara, ayah itu menikah lagi, maka kemudian dari ibu yang kedua ini lahir anak perempuan, maka dia adalah saudara perempuan saya yang seayah, itu termasuk dalam ahli waris. Ya. Kemudian saudara seayah, saudara laki-laki, kalau tadi yang perempuan ini ibu itu melahirkan ibu yang kedua, ya, laki yang seayah itu masuk dalam ahli waris. Nah, kemudian ke bawahnya anak laki-laki saudara sekandung nih. Berarti ini cucu keponakan, ya. Bukan cucu keponakan, apa istilahnya ya? Dari keponakan ya. Anak laki-laki, jadi keponakan laki-laki nih Bapak Ibu ya, saudara. Jadi kakak atau abang saya atau adik saya yang laki-laki itu punya anak. Berarti kan keponakan saya nih sebagai mayit, ya. Nah, anak laki-laki, ya, dari abang atau adik saya yang laki-laki. Nah, ini jelas kalau yang dari perempuan ini ke bawahnya udah nggak ada lagi, ya. Berarti kalau nanti empok, teteh saya, adik saya punya anak atau keponakan saya, ini nggak masuk kalau dari saudara perempuan, ya. Begitu juga apa namanya keponakan dari saudara perempuan yang seayah itu nggak akan dapat juga, ya. Jadi hanya yang dari pihak laki-laki yang dapat. Kemudian si mayit nanti akan meninggalkan anak,
Jadi ini nasab yang ke bawah nih Bapak Ibu ya. Akan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Nah, apa namanya? Ahli waris berikutnya setelah ada anak adalah cucu, tapi hanya cucu dari pihak anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Ya. Nah ini bagian yang terakhir. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki itu termasuk ahli waris, tapi cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan nggak masuk ahli waris. Jadi semua keturunan anak perempuan itu bukan ahli waris. Nah ini gambaran secara singkat Bapak Ibu sekalian terkait dengan ahli waris yang akan mewariskan harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Nanti kita gambarkan aja Pak. Misalnya posisi kita sebagai mayit, ya. Kalau yang suami, kalau misalnya istrinya sudah duluan, berarti sudah tidak ada suami atau istri yang menjadi ahli warisnya. Ya. Kemudian kita gambarkan mayit, mayit. Saya punya anak nggak ya gitu. Kalau saya punya anak satu-satunya perempuan gitu. Maka anak perempuan itu menjadi ahli waris. Anak perempuan saya karena semata wayang ya, kemudian punya anak lagi gitu. Nah, apakah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan termasuk ahli waris atau bukan? Ya walaupun anak semata wayang. Ternyata keturunan dari anak perempuan itu tidak termasuk sebagai ahli waris. Gitu. Nah, kemudian ketika kita meninggal, bapak kita sudah nggak ada, ternyata ibu kita masih ada, maka ibu menjadi ahli waris saya yang meninggal duluan. Gitu. Ya. Nah ini eh, apa namanya gambaran singkat siapa saja yang menjadi ahli waris kita. Nah cuman ada yang salah kaprah nih Bapak Ibu ya ketika misalnya kita punya anak di sini nih ya ada anak perempuan dan anak laki misalnya anak lakinya 4 anak perempuannya 6. Nah ternyata dari 10 anak itu ada yang lebih dulu meninggal dari si mayit gitu ya. Nah, misalnya ada anak nomor 5 dan nomor 7 meninggal duluan gitu. Nah yang salah kaprahnya di tengah-tengah kita terkadang ada apa namanya anggapan, itu masih sebagai ahli waris. Nah, padahal bukan. Karena apa? Karena dia meninggal duluan. Sedangkan persyaratan menjadi ahli waris adalah ahli warisnya masih hidup ketika pemilik harta warisan meninggal dunia lebih dahulu. Nah, itu Bapak Ibu mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan tentang kehidupan pewarisan di tengah-tengah keluarga kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk me-unmute speakernya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini pembagian ahli waris ini, Iya. saya mau lebih jelas lagi. Jika seseorang meninggal, misalnya suami istri yang meninggal si istri. Oke. Sementara posisi suami istri mempunyai anak, ya. Misalnya anaknya ada 3. Yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang terakhir perempuan. Berarti 1 laki-laki 2 perempuan Pak ya? Ya. Sementara dia punya paman atau punya bibi. Itu bagaimana untuk posisi warisnya itu, Bu? Misalnya pamannya ada 2, perempuan 1, laki 1 gitu. Ya, bapaknya masih hidup nggak? Bapaknya udah meninggal. Udah meninggal.
Berarti yang tersisa adalah paman atau bibi ya. Ya, Kemudian dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. ya. Ya. Maka Kalau pamannya punya anak atau pamannya punya cucu ya, laki-laki semua, itu termasuk ahli waris juga nggak? ya, oke. Berarti pamannya ini punya anak ya. Ya, Berarti apa namanya hubungannya itu adalah sepupu ya, ya. sepupu itu. Oke. Baik gini Pak. Ini semua adalah gambaran dari ahli waris ketika kita meninggal. Gitu. Kita lihat ketika kita meninggal punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Tadi dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Kalau melihat bagian ini masuk sebagai ahli waris atau tidak? Saya itu yang mau saya tanyakan, Pak Ya. Ustadz. Maka ketika kita meninggal ada satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka dia termasuk sebagai ahli waris. Ya. Kemudian bapaknya sudah nggak ada, tapi ada pamannya, adik atau kakak dari bapak, gitu kan ya, masih Ya. hidup. Dia termasuk ahli waris atau bukan? Masuk termasuk ahli waris, Pak. Ya. Kemudian si paman ini punya anak laki-laki ya, termasuk Ya. ahli waris atau bukan? Masuk sebagai ahli waris. Nah, yang menjadi apa namanya kemudian yang harus dilakukan setelah itu adalah ada yang nanti ya Pak dalam next selanjutnya kita akan pelajari siapa yang terhalang dari antara ahli waris ini. Ya. Ada yang disebut dengan mahjub. Mahjub itu terhalang. Siapakah di antara ahli waris yang ada di dalam bagan ini yang terhalang? Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh yang nasabnya lebih dekat. Gitu. Oh iya. Ya, mayit dengan apa namanya anak si mayit dengan paman si mayit, hubungan nasab yang paling dekat yang mana Pak dengan mayit? Anak. Anak. Maka paman ataupun sepupu menjadi terhalang karena disebabkan adanya anak. Ya. Ya, walaupun paman itu ahli waris, tapi dia tidak mendapatkan harta warisan karena posisinya terhalang oleh yang nasabnya lebih dekat. Oh iya. Gitu. Jadi kita bedakan nih. Dia ahli waris iya, tapi mendapatkan waris belum tentu. Gitu. Oh iya. Bisa dipahami Pak ya? Iya Pak. Makasih. Nah, dia ahli waris iya. Paman itu ahli waris betul. Sepupu itu anaknya paman itu ahli waris betul. Tapi paman dengan keponakannya si mayit, sepupunya si mayit itu terhalang oleh yang nasabnya lebih dekat dengan si mayit, yaitu dengan adanya anak-anak. Gitu. Nah, maka paman dan anaknya atau sepupunya si mayit tidak mendapatkan harta waris karena posisinya mahjub, terhalang dengan orang yang nasabnya paling dekat dengan si mayit. Itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum Yang Ustadz. lain? Ya, bagus. Mohon penjelasan tuh terkait mahjub tadi tuh, keterhalangan tadi tuh sampai di posisi mana? Kenapa Pak? Keterhalangan ahli waris tadi, dia tidak mendapat harta waris. Apa hanya sebab kedekatan nasab? Betul. Jadi nanti kita akan pelajari apa namanya siapa yang dapat menghalangi siapa itu. Di antaranya adalah orang yang nasabnya paling dekat itu menghalangi ahli waris yang lainnya. Tuh. Begitu juga dengan adik atau kakaknya mayit, Pak. Kan si mayit punya abang, punya adik, punya teteh, punya mbak gitu kan ya. Saudara sekandungnya misalnya nih.
Si mayit meninggal, ada saudara-saudaranya, ada kakaknya, ada adiknya. Tapi si mayit juga punya anak misalnya. Lebih dekat mana si mayit dengan adik atau kakaknya? Ya. Maka yang lebih dekat adalah anak gitu, dengan si mayit. Maka si siapa adik, kakak, abangnya si mayit, ya, yang saudara sekandungnya itu termahjub, Oh, terhalangi oleh keberadaan anak yang nasabnya lebih dekat. oh gitu ya. Iya. Dalam kasus ini kalau bapak ibunya masih ada berarti dia sama ya statusnya. Ya, kalau bapak ibunya masih ada, maka bapak ibunya mendapatkan warisan. Oh, jadi satu kedekatan nasabnya sama dengan anak ya. Betul. Tapi ini bapak ibu ke atas, anak ke bawah kan gitu. Iya, iya. Yang terhalangi ya yang ke samping. Oh, tapi dengan syarat bapak ibunya masih hidup ya. Oh enggak mesti. Ya? Enggak mesti. Jadi yang terhalang kalau misalnya anak masih hidup, Ya. maka yang ke samping itu terhalang. Enggak, maksud saya tuh bapak ibu tadi itu masih hidup ya. Artinya misalnya si mayat meninggalnya si mayat itu bapak ibunya masih ada. Berarti Ya, itu maka dia bapak ibunya dapat waris. berarti status nasabnya sama dengan anak. Betul, betul. Kedekatannya sama dengan anak. Iya, iya, iya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pertanyaan Ustaz. Yang pertanyaan saya mau mengkonfirmasi ke persepsi saya selama ini. Yang terdekat itu menurut yang saya pernah juga ikut kajian seperti ini. Yang saya ingat itu adalah istri saya dan anak-anak saya. Jadi orang tua saya ke atas dan saudara saya semuanya terhalang. Pertama saya mengkonfirmasi. Jadi dari hitungan saya itu istri saya akan dapat 1/6 karena istri adalah dapat 1/6. Saya punya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi menurut saya jadi baginya itu 2-2-1. Jadi anak laki-laki 2/6, yang anak pertama, anak kedua 1/6, anak ketiga 2/6, istri 1/6. Artinya sudah habis dibagi saat itu juga. Itu saya mau konfirmasi persepsi saya selama itu betul nggak Ustaz? Ya, jadi nanti ketika kita membahas ashabul furud, Pak, berapa bagian, seperberapanya, ibu dan bapak itu termasuk yang ada bagiannya. Dia tidak terhalang oleh adanya suami atau istrinya mayit atau oleh anak-anaknya. Justru bapak ibu itu ketika masih hidup, dia termasuk yang memperoleh harta warisan. Itu pertama Ustaz. Artinya yang cuma terhalang itu adalah saudara-saudara saya karena terhalang oleh nasab terdekat dan juga terhalang oleh bapak ibu saya kan? Betul. Nah, Ustaz itu yang pertama Ustaz. Nah, yang kedua Ustaz, permasalahan yang paling sering kita temuin ya secara praktis di masyarakat kan ketika orang meninggal itu contohnya Ustaz janda dia ditinggalkan sang suami 2 anak yang belum akil balik misalnya. Nah, kan nggak mungkin langsung dibagi Ustaz, nggak mungkin dijual-menjual karena kan jual-menjual seperti rumah, kendaraan kan masih dipakai untuk operasional sehari-hari, rumah untuk tempat tinggal. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah anak akil baliknya sudah mendapatkan atau sudah direncanakan nanti ketika sudah akil balik baru akan dibagi atau dibagi saat itu juga atau bagaimana Ustaz? Karena kan ada beberapa harta ini kan bentuknya aset yang masih untuk operasional sehari-hari Ustaz. Kayak kendaraan, rumah, gitu lah. Bagaimana itu Ustaz? Kemudian ya tadi, apakah ada syarat sebagai ahli waris itu harus akil balik dulu Ustaz? Iya. Jadi gimana kalau anak-anaknya belum akil balik? Dalam artian dia belum bisa mengelola ketika diberikan harta warisannya, Pak Yulis ya. Nah, ketika si mayit meninggalkan istri dan anak, maka ketentuan syariatnya adalah harta warisan itu harus dibagikan. Paling tidak kita mengetahui berapa hartanya si mayit, kemudian berapa bagian anak-anak dan berapa bagiannya si istri, ya, janda yang ditinggalkan oleh si mayit.
Kenapa? Karena bisa jadi nanti jandanya si mayit bisa jadi menikah lagi dengan lelaki lain setelah masa iddahnya selesai. Nah, maka dalam hal ini jangan sampai kemudian yang masih hidup itu menzolimi anak-anak yatim. Nah, makanya harus dibagi tuntas ketika ada yang meninggal walaupun anak itu belum balik. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan ada wali yang kemudian mengelola harta warisan dari anak-anak yatim yang belum balik. Itu kalau tidak salah dalam surat An-Nisa dijelaskan lengkap ya. Harta waris anak-anak yang belum balik itu dikelola oleh walinya. Ya bisa jadi oleh pamannya, bisa jadi nanti dikelola oleh si ibunya, si janda ini gitu. Dikelola oleh walinya, kemudian nanti harus diberikan harta yang dikelola itu ketika anak-anak itu sudah balik. Atau dia sudah paham dalam hal pengelolaan harta benda. Ya. Jadi jangan ditunggu, kalau memang bisa dibagikan pada saat itu, bagilah percepat gitu. Karena apa? Islam mengantisipasi bisa jadi kan ibunya mau menikah lagi. Sehingga jangan sampai nanti suami sambungnya ini ya memanfaatkan harta anak-anak yatim itu. Atau bisa jadi nanti ibunya sebagai wali mengelola harta anak-anak yatim itu ya. Kalaupun perlu misalnya biaya-biaya tertentu tapi tanpa menzolimi anak-anak yatim ini, maka diperbolehkan. Pengelola itu boleh mengambil ataupun menggunakan harta anak yatim tapi seperlunya. Nah, yang terpenting adalah pembagiannya terlebih dahulu, Pak Julius. Ya Ustaz. Jadi harus dibagikan dulu, bukan kayak gini Ustaz. Misalnya karena kan masih diperlukan untuk operasional seperti mungkin kendaraan atau rumah tinggal. Jadi dicatat dulu bagiannya, dia akan dapat segini. Tapi nanti ketika si perempuan itu misalnya menikah lagi, itu akan langsung dibagikan dalam setelah sebelum dia melakukan pernikahan dengan suami bapak sambung itu. Iya, betul. Jadi angkanya sudah tercatat duluan angkanya nih. Oh, bagian si anak yang laki berapa, bagian anak perempuan berapa, bagian si istrinya yang janda ini berapa. Ya, itu tercatat dulu. Walaupun nanti belum dibagikan ya, tapi sudah tercatat. Karena memang aset itu masih digunakan secara bersama. Karena kan takutnya aset itu kan susah. Kalau kita jual nanti tinggal di mana? Kan jadi maksud saya apakah akan cuma dicatat aja dulu nanti, tapi si wali ataupun istri ini harus sadar sesaat sebelum dia menikah, misalnya dia melakukan itu, dia harus membagi saat itu juga seperti sama pengertian saya tadi yang punya saya berpikir ketika misalnya saya meninggal ya, jadi istri udah tahu segini, tapi nanti nggak bisa langsung dijual seketika itu juga tanah karena nanti mereka tinggal di mana. Jadi tapi begitu semua sudah dewasa dan mungkin memungkinkan untuk dijual, makanya aset-aset itu dijual. Makanya saya sih selalu berpikiran aset itu yang paling memusingkan Ustaz, karena bentuknya itu tidak liquid seperti uang ataupun emas kan. Kalau emas kan kita bisa bagi gram-graman, kalau uang bisa bagi benar-benar kelihatan angkanya. Kalau aset ini kan katanya segitu. Nah, tapi nggak bisa dijual detik itu juga Ustaz. Ya, minimal hitungannya itu sudah diketahui oleh para ahli warisnya. Ya. Ya Ustaz, makasih banyak Ustaz. Kepada bapak-bapak ibu-ibu lain dipersilakan untuk meng-unmute speakernya. Ini karena topik ini menarik Ustaz. Banyak kita berprasangka Ustaz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada di tengah masyarakat kita, di keluarga kita atau di keluarga orang lain. Cuman satu kasus menurut saya, seorang janda tidak mempunyai anak, mempunyai saudara laki-laki.
Siapa yang saudara laki-lakinya, Pak? Saudara laki-laki janda tidak punya anak. Si janda ini punya saudara laki-laki berdua, punya saudara perempuan berdua. Si saudara laki-lakinya udah meninggal, satu. Saudara laki-laki yang satu lagi punya anak perempuan. Kalau si janda meninggal, ahli warisnya yang ibu bapaknya udah nggak ada lagi, pamannya ada, gitu. Tapi punya anak laki-laki. Ya, jadi si mayit ini meninggalkan istri ya Pak, janda ya. Ya. Maka istri itu nanti akan punya bagian tertentu. Si janda ini akan punya bagian tertentu dari harta. Ini saya ulangi lagi. Ya. Ini suami istri. Suami istri meninggal. Yang terakhir meninggal itu si istri. Nggak punya anak, punya saudara laki-laki berdua, yang satu udah meninggal. Dan punya saudara perempuan, punya anak laki-laki. Dan punya paman. Paman punya anak lagi laki-laki. Ahli warisnya yang terdekat bagaimana gitu, Pak Ustadz? Ya, jadi yang masuk sebagai ahli waris itu adalah saudara si mayit. Berarti kan mayitnya ini meninggalkan adik atau kakak ya, Pak? Ya. Ya. Kalau adik atau kakaknya itu termasuk ahli waris. Ya. Yang masih hidup tapi Pak. Ya. Yang masih hidup. Nah, nanti dia punya paman nih, punya paman, bapak atau uwa, adik atau abangnya si bapak, orang tuanya. Ya. Nah, kalau mamanya masih hidup, itu termasuk ahli waris. Oh ya. Sebagaimana tercantum dalam bagan. Ya. Cuman nanti kita akan tahu dalam hal hitung-hitungan. Nanti kita akan selanjutnya. Hari ini kita tahu aja dulu nih siapa ahli waris kita. Nanti hitung-hitungannya mahjub atau tidaknya pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi yang termasuk ahli waris siapa? Abang atau adiknya si mayit, kemudian paman atau uaknya si mayit. Oh ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama, Pak Pri. Tadi ada Pak Imam ya, insya Allah slide-nya akan saya bagikan ya nanti. Tadi di kolom chat Pak Imam minta materinya. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Ini kayaknya harus ada sesi khusus Ustadz buat beberapa case. Nanti kita siapkan ada workshop. Betul. Nanti karena gini Ustadz, ini ini kan banyak prasangka ya Ustadz ya. Ya. Orang baru baca satu ayat atau sekajian. Nah, maksud saya itu mungkin ada orang bawa case masing-masing. Jadi kita bisa belajar dari case orang itu, orang juga bisa belajar dari case kita. Nggak harus pertemuan selanjutnya mungkin kita rencanakan mungkin ada workshop Ustadz, karena ini kayak gini-gini harus ada workshopnya Ustadz, bukan Betul. Nanti kita akan ada contoh realnya. Nah ya gitu Ustadz. Tapi sebelum masuk ke contoh real kita akan teorinya dulu pelajari tentang ashabul furudnya. Ya. Ketika si mayit meninggal, istri dapat berapa sih? Kan istri yang punya anak sama istri nggak punya anak bagiannya beda ya. Nanti anak dapat berapa, yang laki-laki yang perempuan. Nanti kalau masih ada ibu dapat berapa, bapak dapat berapa. Gitu. Nanti kalau punya kakak atau ibu dari si mayit, ya masih punya kakak atau abang atau adik. Nah, kenapa mahjub kan gitu, terhalang. Insya Allah nanti kita akan mempelajari ashabul furudnya dulu, berapa bagian-bagiannya, dan siapa yang bisa menghalangi siapa. Gitu. Nanti setelah itu kita akan mengambil case dari dari diantara kita semua. Ya, misalkan saya punya case nih,
ketika bapak saya meninggal karena ada ibu ya, warisan nggak dibagiin. Nah, ketika warisan nggak dibagiin ternyata kakak saya meninggal duluan gitu. Ya, atau ada case lagi sebelum bapak meninggal itu salah satu anaknya ada yang meninggal duluan. Nah, cucunya dapat nggak nih? Kan gitu banyak case-case di lapangan nanti. Insya Allah kita akan melihat case-case tersebut, Pak Julius. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya mohon penjelasan ini ada warna-warna hijau, pink sama merah itu. Ya. Ada keterangan tapi bahasa Arab. Tolong dijelaskan Ustaz. Betul. Yang merah ini itu disebut pembagiannya dengan asobiyat, Pak. Asobah. Asobah itu dia tidak punya bagian tertentu, dia bagiannya adalah sisa. Oh, sisa ya. Sisa. Jadi nanti kan ibu ada bagiannya, bapak ada bagiannya, anak perempuan ada bagiannya gitu kan. Ya. Nah, bagi yang merah-merah ini dia dapat bagian setelah semua dibagi. Oh, asobahnya itu ya? Asobah. Nah, asobah itu bisa jadi nggak kebagian, bisa jadi dapat banyak, Pak. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, ashabul furud yang yang hijau itu ada spesifik pembagiannya. Jadi seperberapanya itu sudah langsung disebutkan sama Allah dalam Quran. Gitu. Jadi sudah ada seperberapanya. Istri dapat seperberapa ya, itu disebut dengan ashabul furud. Makanya nih penting bagi kita untuk mengetahui ashabul furudnya dulu. Ya, kalau misalnya nanti si mayit meninggal, istri dapat 1/6 apa 1/8 ya gitu. Itu yang perlu kita tahu. Nah, yang orang itu ashabul furud wa asobat. Bisa jadi bapak itu masuk dalam kategori bagian yang sisa, kakek dari bapak juga demikian. Tapi bisa jadi dia dapat bagian seperberapanya. Gitu. Itu yang nanti akan the next insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan ashabul furud, bagian-bagian itu, siapa saja yang dapat asobah gitu. Siap. Itu bagus insya Allah. Makasih Ustaz. Masih ada Bapak Ibu? Mungkin nanti lanjut Ustadz di pertemuan selanjutnya akan lebih menarik Ustadz, dan juga Baik, ya. kita tutup nanti dengan setelah teori-teori ini mungkin dengan workshop, satu pertemuannya workshop aja Ustadz. Baik, siap. Nanti sebelum furud dan workshop kita sebutkan beberapa case yang ada di tengah-tengah kita dan mungkin case yang ada di keluarga Bapak Ibu semuanya ya. Iya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan, kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, Bapak-bapak Ibu. Waalaikumsalam.